Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai gerak lurus, melingkar, dan hukum Newton part 2. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu gerak lurus. Apa sih gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak benda pada lintasan yang lurus. Macam-macam gerak lurus berdasarkan lintasannya ditempuh oleh benda, yaitu yang pertama, ada gerak dengan kecepatan tetap atau sering disebut dengan gerak lurus beraturan GLB. Yang kedua, ada gerak dengan kecepatan berubah beraturan atau disebut gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak lurus di sini ada dua macam, yaitu GLB dan GLBB. Selanjutnya ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini gerak lurus berubah peraturan itu gerakan pada lintasan lurus di mana benda itu tidak mengalami perubahan kecepatan atau di mana benda itu tidak mengalami perubahan kecepatan atau konstan. Ciri-ciri GLB yang pertama itu kecepatannya tidak berubah ya tadi atau konstan, sehingga percepatannya 0, A sama dengan 0. Pada gerak lurus beraturan, benda itu menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama pula. Selanjutnya, di sini Ibu ada contoh. Mobil yang melaju menempuh jarak 2 meter dalam 1 detik, maka 1 detik berikutnya menempuh jarak 2 meter lagi, begitu seterusnya. Dengan kata lain, perbandingan jarak dengan selang waktu selalu konstan atau tetap. Nah, di sini Ibu punya grafiknya. Nah, di situ kan udah diketahui tadi jarak sama waktunya itu konstan, jadi grafiknya itu lurus. Lalu persamaan pada GLB berlaku persamaan. Yang pertama ada S sama dengan V kali T, dengan S itu jarak tempuh benda dengan satuan meter, V itu kelajuan dengan satuan meter per sekon, dan T waktu tempuh benda atau S. Yang selanjutnya ada delta X. Delta X sama dengan V kali T, dengan delta X itu perpindahan, lalu V yaitu kecepatan rata-rata atau meter per sekon, dan T itu waktu tempuh benda. Selanjutnya Ibu mempunyai contoh soal. Yang pertama, sebuah truk bergerak dengan kecepatan tetap 45 km per jam. Hitung jarak yang ditempuh truk selama 20 sekon. Yang pertama yang diketahui itu kan kecepatannya itu V, yaitu 45 km per jam. Nah, di sini diubah ya menjadi meter per sekon. Jadi 45.000 km diubah ke meter, menjadikan 45.000 per jam. Satu jamnya kan 3.600 detik. Lalu 45.000 dibagi 3.600, hasilnya 12,5 meter per sekon. Nah, T-nya sudah diketahui ya, 20 sekon. Yang ditanyakan S, jarak. Nah, tadi sudah diketahui menghitung jarak itu V kali T. Nah, V-nya sudah diketahui tadi 12,5, lalu dikali 20 yang hasilnya menjadi 250 meter. Contoh soal yang kedua. Anggi berlari sejauh 100 meter dalam waktu 20 sekon. Ari membutuhkan waktu 25 sekon untuk menempuh jarak yang sama. Tentukan kecepatan Anggi dan Ari. Yang pertama yang diketahui itu kan S1 sama dengan S2. Jaraknya kan sama, itu S1 sama dengan S2 sama-sama 100 meter. Lalu T1-nya berarti kan Angga, T1-nya 20 sekon, dan T2-nya itu Ari membutuhkan waktu 25, berarti T2-nya 25 sekon. Ya, ditanyakan kan perbandingan V1 banding V2, perbandingan kecepatan Angga dan Ari.
Yang pertama dengan rumus tadi Ibu sudah jelaskan, V sama dengan S per T. Nah, bisa kita diubah menjadi S sama dengan V kali T. Nah, di sini perbandingannya kan yang dicari V. Jadi S1 banding S2. Nah, di sini S1 kan tadi sudah diketahui, V1 kali T1 banding V2 kali T2. V1 nya itu yang dicari, T1 nya sudah diketahui 20 ya, lalu sama dengan F2 dikali T2 nya juga sudah ada 25. Nah, tinggal kita balik, F1 sama dengan F2, pindah ruas ya, atau sama dengan 25 per 20. 25 per 20 bisa kita perkecil menjadi 5 per 4. Contoh soal yang ketiga. Di sini Ibu mempunyai grafik dari S ke T. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang pertama A pada waktu 2 sekon dan B 5 sekon. Nah, jarak yang ditempuh. Nah, kan di sini gambar di atas itu kan menyatakan sebuah benda yang melakukan GLB yang memiliki posisi awal yaitu S0. Yang pertama itu dari grafik tersebut kita dapat membaca kecepatan benda yakni F sama dengan 4 meter per sekon. Seperti telah dibicarakan, hal ini berarti bahwa pada saat awal mengamati benda telah bergerak dan menempuh jarak sejauh S0 yang pertama 2 meter. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan persamaan GLB untuk benda yang sudah bergerak sejak awal pengamatan. Nah, yang pertama kan jaraknya ditempuh benda pada saat T 2 sekon. Nah, di sini kan ya dicarikan jarak. Jadi S sama dengan S0 plus V kali T. Nah, di sini kan T yang dicarikan T pada saat 2 sekon. Nah, tinggal dimasukkan saja S sama dengan 2S sama dengan 2M plus tadi sudah diketahui S pertamanya kan 2, terus V nya juga 4 tadi sudah diketahui dalam soal tadi, kali 2 sekon, T nya sudah diketahui 2 sekon. Nah, sama dengan 10 meter. Yang B yang ditanyakan jarak pada saat T sama dengan 5 sekon. Nah, berarti dimasukkan saja ya, tinggal S sama dengan 5S sama dengan 2M plus 4 meter per sekon kali 5 sekon sama dengan 40 meter. Selanjutnya, gerak lurus berubah peraturan. Gerak lurus berubah peraturan atau GLBB merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya berubah secara teratur tiap detik. Ciri-ciri GLB yaitu yang pertama, kecepatannya berubah peraturan, berarti F-nya berubah peraturan dan percepatannya konstan. Percepatannya konstan A sama dengan konstan. Perubahan kecepatan tiap detik itu adalah percepatan. Pada GLBB, benda mengalami percepatan secara teratur atau tetap. Jadi kalau GLBB itu F-nya yang berubah tetapi A-nya yang konstan. Nah, pada GLB berlaku persamaan. Yang pertama ada jarak yang ditempuh pada suatu benda GLBB berlaku persamaan. Yang pertama S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Itu untuk mencari jarak pada GLBB. Untuk mencari kecepatan akhir pada GLBB itu menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS atau VT sama dengan V0 plus AT. Kalian sudah tahu kan, V itu kecepatan, T itu waktu, A-nya itu percepatan. Nah, lalu nilai percepatan
akan bernilai positif apabila mengalami percepatan, dan nilai A percepatan akan bernilai negatif apabila mengalami perlambatan. Nah, sudah diketahui ya. Yang pertama ada grafik 1,2. Grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu pada gerak lurus berubah beraturan. Itu grafiknya naik. Yang kedua ada grafik 1,3. Grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu pada gerak lurus beraturan, itu grafiknya melengkung ke atas ya. Nah, kalau grafik kecepatan waktu itu grafiknya lurus. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Mobil yang semula bergerak lurus dengan kecepatan 6 meter per sekon berubah menjadi 18 meter per sekon dalam waktu 3 sekon. Jika mobil itu mengalami percepatan tetap, maka tentukan jarak yang ditempuh dalam selang waktu 2 sekon. Yang pertama diketahui kecepatannya itu F0-nya 6. Yang diketahui yang pertama ya, F0-nya itu 6 meter per sekon. Nah, lalu F-nya ada 18 meter per sekon. A-nya itu kan tetap, GLBP tadi A tetap, dan T-nya sama dengan 2S. Nah, yang ditanyakan di sini adalah jarak. Yang pertama tadi udah diketahui, kalau mencari jarak pada GLBP itu rumusnya VT sama dengan V0 plus AT. Udah diketahuinya VT-nya itu 18 sama dengan V0-nya 6 plus A kali 3. VT-nya sama dengan V0 plus AT. VT-nya 18 sama dengan, sudah diketahui VT-nya 16, V0-nya 6 plus A kali T-nya itu 3. Lalu kita pindah ruas, ada 6 itu pindah ruas ke kiri, 18 kurang 6 menjadi 12, A kali 3 menjadi 3A. Nah, lalu pindah ruas juga, kalau mencari A berarti 12 per 3 sama dengan 4 per meter per sekon kuadrat. Nah, itu sudah diketahui A-nya. Yang lalu mencari jaraknya itu F0T plus setengah AT kuadrat. Nah, di sini S-nya, V0-nya kan tadi udah diketahui 6 plus kali T-nya dikali 2 plus setengah, A-nya sudah diketahui 4 kali T-nya 2 kuadrat sama dengan 6 kali 2 12, setengah kali 4 2 akar 2 4 kali 2 8, terus sama dengan 12 plus 8 sama dengan 20. Nah, di sini Ibu ada juga soal tentang grafik. Nah, di sini ada bangunan pertama itu segitiga ya. Terus bangunan kedua itu trapesium. Nah, di sini langsung ke Ibu penyelesaiannya saja. Yang pertama berarti kan yang dicari itu jarak yang ditempuh benda mulai awal sampai akhir. Yang pertama ada S. Jadi kalau grafik itu berarti dihitungnya bangunannya, luas grafiknya tersebut. Yang pertama kan tadi sudah diketahui yang S1 itu luas segitiga, yang S1-nya luas segitiga, dan S2-nya luas trapesium. Nah, S1-nya luas segitiga, kita cari yang pertama yang luas segitiga terlebih dahulu. Nah, kalau segitiga itu mencari luas itu kan setengah AT. Nah, di situ sudah diketahui A-nya 4, tadi yang di bawah ya. Terus yang garis bawah, terus T-nya itu yang garis ke atas. Menjadi setengah 4 kali 10, setengah kali 4 2 kali 10 20. Yang kedua ada luas trapesium. Kalau luas trapesium itu kan setengah
setengah A plus B kali T. Nah, di sini sudah diketahui tadi A-nya itu kan A-nya itu kan dari 6 kurangi 4 sama dengan 2, terus sama 8 kurangi 4 sama dengan 4. Nah, itu kita hitung setengah 2 plus 4 kan 6. 6 bagi setengah sama dengan 3 kali 10 sama dengan 30. Nah, kita jumlahkan luas segitiga sama luas trapesium. Luas segitiganya tadi 20 dan luas trapesiumnya 30 sama dengan 50 meter. Nah, di sini Ibu ada 4 soal, kalian coba kerjakan. Kalau sudah, kirim ke Ibu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.